Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru pada pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Ya. Kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata vektor, karena kalian telah mempelajarinya di pelajaran fisika. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian memahami dan menerapkan konsep vektor di ruang 2 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja konsep vektor di ruang 2? Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai pengertian vektor di ruang 2. Kemudian penulisan vektor secara aljabar, tentunya di ruang 2. Kemudian panjang vektor di ruang 2, vektor 0, vektor lawan, vektor satuan, vektor basis juga di ruang 2, dan vektor posisi. Nah, sebelum kita pelajari mengenai vektor di ruang 2, kita pelajari dulu pengertian vektor. Adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Suatu besaran itu kalau mempunyai besar saja apa namanya? Ya, skalar ya. Kalau vektor itu mempunyai besar dan arah. Salah satu contoh besaran vektor adalah perpindahan benda bergerak. Tentunya tidak hanya perpindahan saja ya. Berbagai macam besaran yang merupakan vektor dapat kalian pelajari di pelajaran fisika. Perhatikan contoh berikut. Sebuah mobil bergerak dari titik A. Mobil dari titik A ke barat menuju titik B. Sejauh 3 km. Kemudian berbelok ke arah utara menuju titik C. Sejauh 2 km di titik C. Ya. Yang dimaksud dengan vektor perpindahan adalah vektor AC. Ya, jadi AC itu adalah perpindahan, vektor perpindahan dari A ke C, dilambangkan dengan sebuah anak panah. Kalau perpindahan dari A ke titik B adalah vektor AB. Ya. Perpindahan dari titik B ke titik C adalah vektor BC. Nah, vektor perpindahan yang dilambangkan dengan AC itu titik pangkalnya di A dan ujungnya di titik C. Biasanya ini dilambangkan dengan vektor huruf A kecil atau C kecil atau B kecil dengan garis anak panah di atasnya. Nah, ini pengertian dari vektor. Tentunya kalian sudah mengetahuinya di pelajaran fisika. Nah, berapa panjang dari AC atau besar dari vektor AC itu ditunjukkan dengan panjang ruas garis AC. Jadi panjang ruas garis AC adalah tadi sebelumnya kita lihat. Nah, AC itu berasal dari Pythagoras ya. Ini segitiga Pythagoras, untuk segitiga Pythagoras siku-siku di sini, maka panjang AC atau besarnya AC itu pakai rumus Pythagoras. Pythagorasnya AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat ditambah akar BC kuadrat. Sehingga panjangnya adalah akar dari 3 kuadrat, 3 itu yang ke arah barat, ditambah 2 kuadrat, 2 itu yang ke arah utara, sama dengan akar 13.
itu namanya besar dari vektor AC. Sedangkan arah dari vektor AC adalah dari A ke C, arahnya dari A ke C. Nah, berarti kan vektor-vektor yang Bu Guru punyai. Vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dan vektor E. Ya, kalian lihat ini. Ya. Vektor A dengan vektor B, arahnya bagaimana? Ya, sama, karena ini sejajar ya. Dengan vektor E sama tidak arahnya? Ya, sama juga. Kemudian, kalau vektor A dengan vektor C, arahnya berlawanan. Kemudian, kalau panjang dari vektor A, vektor B itu sama tidak? Ya, sama. Dengan vektor C juga sama. Dengan vektor D ini panjangnya juga sama. Nah, dua vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Berarti mana yang sama ini? Ya, vektor A dengan vektor B. Kemudian, dua vektor berlawanan jika besarnya sama dan arahnya berlawanan. Sehingga vektor A dengan vektor C itu berlawanan karena arahnya itu berlawanan dan besarnya sama. Tetapi vektor A dengan vektor E sama tidak tadi? Tidak, karena besarnya tidak sama, arahnya sama. Walaupun arahnya sama, besarnya tidak sama, ya tidak sama. Vektor B dengan vektor C ya berlawanan. Kemudian vektor A dengan D tidak sama. Kemudian vektor A dengan vektor E juga tidak sama. Demikian anak-anak pengantar untuk vektor. Kemudian akan kita pelajari vektor di ruang 2. Sekarang kita pelajari vektor di ruang 2. Maksudnya di ruang 2 adalah seperti kalau kita ada di tembok, ada ukuran panjang dan ukuran lebar. Ya. Kemudian kalau vektor di ruang 3 nanti ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi mengenai seperti kita di ruangan. Ya. Nah, sekarang bagaimana penulisan secara aljabar vektor di ruang 2? Vektor dari titik A ke titik B dapat dituliskan vektor AB sama dengan AB. Ya, penulisan ini dalam bentuk matrik. Elemen yang atas ini A, elemen yang bawah B. Nah, jika A-nya itu positif, berarti kita menghitungnya dari pangkal vektor ya. Arah vektor itu ke kanan sebesar nilai positif dari A. Misalkan ada vektor AB sama dengan 3-2. Berarti arah dari vektor AB itu kalau dilihat dari pangkal vektor itu sebesar 3 ke kanan. Arahnya ke kanan sebesar 3 langkah. Maka 3 positif. 3 itu positif kan? Kalau arahnya ke kiri sebesar nilai positif dari A, maka A-nya akan negatif. Ya. Jadi kalau 3-2 berarti arahnya ke kanan. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah jika B positif, arahnya berarti ke atas. Sebesar nilai positif dari B. Sedangkan jika arahnya ke bawah, maka nilai B-nya itu negatif.
negatif. Vektor 3 min 2 berarti min 2 tadi arahnya ke bawah. Ya, untuk jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Ada vektor A. Kalian lihat, kita berpangkal dari pangkalnya ini. Bertolak dari pangkalnya ini, arahnya ke kiri apa ke kanan? Ini kan ke kanan, sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Sejauh ke kanan berarti yang positif, berarti 5. 5, terus dari sini ke atas atau ke bawah? Ternyata ke atas, berarti kan yang positif juga. Berarti sejauh 1, 2, 3, 4. Berarti vektor A adalah 5, 4. Paham anak-anak? Terus bagaimana dengan vektor B? Kita lihat dari pangkalnya. Ini tidak ke kiri juga tidak ke kanan. Berarti itu 0. Vektor B-nya 0. Terus ke atas atau ke bawah? Kita lihat di sini panahnya ke bawah sejauh 3 langkah. 1, 2, 3 berarti negatif 3. Terus vektor C. Vektor C itu kita lihat ke kiri apa ke kanan? Dari pangkalnya ini ternyata ke kiri, berarti negatif. Negatif berapa? 1, 2, 3, 4, negatif 4. Terus tidak ke atas, tidak ke bawah, berarti 0. Nah, paham anak-anak? Berikutnya kita pelajari panjang vektor. Di depan tadi atau di atas tadi sudah sekilas tentang panjang vektor. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor disebut panjang atau besar vektor. Jadi panjangnya anak panah itu menggambarkan besar vektor. Panjang vektor U dilambangkan dengan harga mutlak, yaitu harga mutlak vektor U, bacanya panjang U ya. Jika vektor U sama dengan AB, maka panjang dari vektor U adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh, tentukan panjang vektor di bawah ini. Vektor V min 3, 4. Maka tinggal kita masukkan ke rumus ini. Panjang vektor V akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Terus vektor B ini berupa gambar. Vektornya adalah kita lihat berapa langkahnya atau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawahnya. Dari sini berarti ke kiri, berarti nanti negatif ya. Sejauh 1, 2, 3. Berarti vektornya itu, ini vektor S ya, min 3. 1, 2, 3. Terus ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5. Maka panjang vektornya adalah akar min 3 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 25 sama dengan akar 34. Paham anak-anak? Nah, sekarang kita akan pelajari vektor 0. Apa itu vektor 0? Vektor 0 adalah suatu vektor yang panjangnya sama dengan 0 dan arahnya sembarang. Jadi seperti tidak punya arah ya, karena sembarang. Nah, vektor 0 ini kalau kita gambarkan panjangnya itu kan 0 dan arahnya kemana saja atau sembarang. Kalau kita gambarkan itu sebagai apa anak-anak? Ya, sebagai titik. Hanya satu titik, besarnya 0 dan arahnya sembarang.
Nah, vektor 0 dinotasikan dengan 0, dan digambarkan dengan sebuah titik. Itu vektor 0. Sekarang vektor lawan. Tadi sudah kita bahas mengenai dua vektor yang saling berlawanan. Ini juga sama. Vektor lawan adalah vektor yang panjangnya sama dengan panjang vektor yang arahnya berlawanan. Jadi panjangnya sama, arahnya berlawanan. Vektor lawan dari vektor A adalah negatif dari vektor A, sehingga jika vektor A itu sama dengan XY, maka lawan vektornya adalah negatif vektor A, sama dengan negatif XY, atau sama dengan negatif X, negatif Y. Misalkan Bu Guru punya vektor A adalah 52, maka lawan dari vektor A adalah negatif 5, negatif 2. Demikian anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan yang searah dengan vektor AB dilambangkan dengan, ini lambangnya seperti topi ya. Ini bacanya vektor satuan dari AB, yaitu vektor yang searah dengan vektor AB dan panjangnya satu satuan. Setiap vektor yang bukan 0 selalu mempunyai vektor satuan. Jika vektor AB sama dengan XY, maka vektor satuan dari AB adalah vektor AB dibagi panjang vektor AB, dan panjangnya adalah 1. Namanya saja vektor satuan. Contoh, jika vektor AB sama dengan negatif 5, 12, tentukan vektor satuan dari vektor AB. Maka vektor satuan dari vektor AB sama dengan vektor AB dibagi panjang vektor AB, yaitu negatif 5, 12 dibagi dengan akar negatif 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan negatif 5, 12 dibagi akar 169 sama dengan 1/13 kali negatif 5, 12. Ini masing-masing dikalikan ya, nanti di belakang atau di minggu depan kita belajar juga ini. Jadi hasilnya min 5/13 dan 12/13. Ini namanya vektor satuan dari vektor negatif 5, 12. Kalau dihitung panjangnya ini hasilnya mesti 1. Demikian anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan vektor basis. Vektor basis, vektor satuan yang saling tegak lurus disebut vektor basis. Di ruang 2 terdapat dua vektor basis, yaitu vektor I sama dengan 1, 0 dan vektor J sama dengan 0, 1. Contoh, nyatakan vektor di bawah ini dalam vektor basis. Vektor A 2, negatif 5. Vektor B 0, negatif 3. Vektor C ada gambarnya. Nah, ini vektor C. Kemudian vektor D. Nah, ini. Nah, mudah anak-anak. Vektor A dinyatakan dalam vektor basis tinggal ditambah I dan J, penulisannya pakai ditambah atau dikurangi, tergantung negatif positifnya ini. Sehingga
Vektor A itu dapat dinyatakan dalam 2i negatif 5j. Vektor B dapat dinyatakan dalam 0i. 0i 0 nggak usah ditulis, jadi negatif 3j. Vektor C, kita lihat berapa langkah ke kanan atau ke kiri, ternyata ke kanan sebanyak 3, jadi 3i, ke atas 2, jadi 2j. Vektor D, ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, jadi negatif 5i, tidak ke atas, tidak ke bawah, jadi 0j, yang usah ditulis. Jadi ini yang namanya vektor basis. Kemudian vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu titik. Jadi jika diketahui satu titik, vektor posisinya dilihat dari titik 0 atau pangkal koordinat dan titik ujungnya di titik yang bersangkutan. Vektor yang titik pangkalnya di titik 0 dan titik ujungnya di titik yang bersangkutan. Pada sistem koordinat kartesius, vektor basis tadi I menunjukkan arah sumbu X positif dan vektor satuan J menunjukkan arah sumbu Y positif. Jadi arahnya kalau ke kanan positif, ke atas positif. Kalau sebaliknya, jadi kalau ke sumbu X negatif ya negatif, kalau ke sumbu Y negatif ya negatif. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Ini ada sumbu X, kemudian ini yang sumbu Y, yang namanya vektor basis tadi ya, vektor satuan ya, vektor I, vektor basis ya, vektor I itu yang searah sumbu X positif, ini vektor J searah sumbu Y positif. Nah, sekarang bagaimana vektor posisi dari suatu titik? Misalkan guru punya titik A, titik A itu di sini ya. Nah, berapa vektornya ini? 1, jadi gambarkan vektornya dulu. 4,1 titiknya, titik 4,1 di sini. Vektornya adalah ini. Jadi 4 langkah ke kanan dan 1 ke atas. Maka vektor posisi dari titik A itu adalah dari O ke A, itu vektor OA, atau dilambangkan dengan vektor A kecil, huruf kecil A, sama dengan 41. Kalau dinyatakan dalam basis berarti 4i plus J. Kalau Bu Guru punya titik B, yaitu titik 2,5, 1, 2 ke atas 5, vektornya ini. Maka vektor posisi dari titik B adalah vektor OB, yaitu sama dengan B, vektor B kecil sama dengan 2, 5. Kalau dinyatakan dalam vektor basis 2i ditambah 5j. Kemudian bagaimana kalau kita punya vektor AB dari A ke B? Nah, tinggal kita lihat dari pangkal sini. Nah, ke kiri apa ke kanan? Ke kiri kan? 1, 2, berarti min 2. Terus ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti min vektor AB itu min 2, 4. Maka vektor posisi AB itu dinyatakan dalam basis min 2i ditambah 4j. Nah, demikian anak-anak materi pelajaran pada pagi hari ini. Untuk lebih pahamnya, kalian harus mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. Jadi kalian pelajari, atau kamu setel video ini berulang-ulang, atau kamu pelajari buku-buku yang dari perpustakaan, atau lihat di internet. Pasti kalian bisa, karena banyak sumber belajar. Belajar itu tidak hanya dari guru saja, ya,
Dari teman bisa, dari orang tua bisa, dari internet bisa, dari televisi bisa. Pokoknya kalau kalian berniat belajar, pasti akan bisa. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas ikut sertaan kalian pada daring pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, jaga kesehatan kalian dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada setiap aktivitas kalian. Tuhan memberkati. Selamat siang.